Sehingga Nah, ini penulis menulis. iya itu kan hanya pemberitahuan terdengar dari Pemberitahuan isinya apa? suara. Jadi gini loh ya Kenso, saya ajarin dikit bahasa Indonesia nih. Ya, Artinya di sini Matius sedang mengarang total. oh gitu. Karena apa? Saya lebih percaya Yohanes 5:37 daripada Matius 3:17. Oh gitu. Iya, Pak. Ini namanya kontradiksi. Paham sampai sini? Ya, Sekarang, kamu megang yang mana? Pernyataan Yesus atau pernyataan Matius? Yang mana yang kau pegang? saya harus meneliti konteks itu dulu waktu Matius berkata seperti itu sama waktu ada perkataan suara Bapak tidak ada yang mendengar. Nah, saya harus teliti dulu itu konteksnya itu apa yang mau diberitahu seperti itu dan pertanyaan Matius pun saya paham itu loh bahwa ada terdengar dari suara langit gitu. Ya kan. Nah, untuk di sini suara Allah ini tidak bisa dengar. Nah, saya harus meneliti dulu tuh di situ tuh maksud pemberitahuannya itu seperti apa seperti apa. Saya harus tahu jelas dulu tuh nanti itu. Kenapa Cara di sini Kenso, dibilang suara Allah itu emang tidak seorang pun yang bisa mendengar suara Allah kan begitu konteks Yohanes ya. Betul ya? menurut Anda, sesuai dengan pernyataan Yesus, suara Bapak tidak bisa didengar. Setuju atau tidak? Setuju lah kalau ada Setuju. perkataan. Baik, setuju ya. Kita kunci ya. Setuju. Menurut Matius, suara Bapak didengar dari surga. Pertanyaannya, yang mana yang benar? Bisa didengar atau tidak? Ya makanya kita harus tahu dulu bahwa konsep di situ kan terdengar ada suara dari langit. Ini anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Nah kalau ada pemberitahuan bahwa suara Bapak tidak bisa terdengar, kita kan harus tahu seluruh ayat itu gitu. Konsep ini menjelaskan apa gitu loh. Kan seperti itu Bang. Menurut Anda, ini data A kontradiksi, B kontrasepsi. Nggak ada Bang, nggak ada kontradiksi. Dua-duanya nggak ada jawabannya. Nggak kontradiksi kan menurut yang satu terdengar, yang satu tidak terdengar. Hanya kita butuh pengertiannya Itu bahwa kontradiksi atau kontrasepsi? nggak Ini ada Tuhan Bang. mau pasang Nggak KB Bang kontradiksi Hadi. menurut saya nggak kontradiksi. Cuman kita harus Si memahami Kenjo nggak ayatnya nyambung aja lagi. kan gitu. Iya, kalau yang satu bilang terdengar, yang satu bilang bahwa suara itu tidak bisa dengar, kita kan harus memahami konteksnya kan gitu. Bukan masalah kontradiksinya. Konsepnya yang harus kita tahu. Maksudnya konteksnya itu tentang apa kita harus Konteksnya dibicarakan. apa Di sini menurut ada Anda? terdengar. Di sini Konteksnya ada apa terdengar. menurut Pak Ibnu? Coba tanyain konteksnya apa, Pak? Kasihan, Pak. Ini Kenjo, lu yang ditanya sama Bang Handi tadi kontradiksi atau kontrasepsi. Emang Tuhan lu mau pasang KB? Makanya kan nggak ada jawaban. Kontradiksi nggak bisa dibilang kontradiksi kalau kita nggak memahami konteks ayat itu, konteks sama ayat yang bahkan Allah pun suaranya tidak ada yang bisa mendengar kan gitu. Kita harus tahu dulu. Gua harus baca dulu itu nanti itu. Semuanya mesti dibaca semuanya kan gitu. Ini menjelaskan bahwa suara Allah pun tidak ada yang mendengar. Sama kayak gini loh. Sama kayak gini loh. Yang ada bahkan hanya yang di pangkuan ada hanya yang di pangkuan Allah itu. Hanya yang di pangkuan Allah. Udah gini Kenjo, nyambung tadi yang Bang Handi sedikit ya Bang Handi ya. Izin ya. Yesus kan dibaptis sama Yohanes Pembaptis tuh. Berarti konsepnya itu pembaptisan kan penghapusan dosa ya Kenjo ya. Iya kalau baptis ini ya berbicara ya mengikuti Yesus lah maksudnya. Iya berarti mengikuti yang Yesus. dibaptis yang di sana. Cuma ada satu-satunya orang yang nggak dibaptis yaitu Yohanes Pembaptis. Dia nggak dibaptis berarti dia nggak mengikuti Yesus dong. Tapi dia membaptis Yesus. Baptis Yesus sama baptis kayak kita orang ini berbeda gitu. Maksudnya gitu. Kalau baptisnya Yesus itu ya ada secara apa itu gue pernah diajarin lupa. Pentasbihan apa sih maksudnya ya itu ya. Apa arti baptis? Iya kalau arti baptis kan kita maksudnya hidup baru gitu loh Bang. Salah. Bahwa hidup lama kita ini. Salah. Hah? Salah. Salah apa maksudnya? Pengertiannya baptis kan itu, gitu. Kalau baptis itu, kan selam, kan? baptis itu Selam, pengakuan kan? dosa.
Bukan Bang. Baptis itu bukan pengakuan dosa. Baptis ini jadi begini Bang. Kita, manusia lama kita, begini Bang. Manusia lama kita ikut, udah nggak ikut lagi, kita ikut dengan Tuhan itu, dengan ikut Kristus gitu, Yesus gitu loh, dengan jalannya ikut mengikuti Yesus gitu. Ya kan? Manusia lama kita tinggalkan, terus kita mulai hidup sama Yesus gitu, dengan apa yang Yesus ajarkan seperti itu. Nggak hidup secara dunia lagi gitu loh. Menerima Yesus sebagai juru selamat, satu tanda. Ya terus kenapa itu si Yohanes nggak dibaptis kan, Jo? Ya kita nggak tahu kan Yohanes dibaptis atau kagak, kan nggak ada ayatnya. Berarti nggak tertulis ya. Tapi Yohanes sendiri mau baptis Tuhan loh. Oh iya kan sudah dibilang, membuka tali kasutnya pun aku nggak. Tapi biarlah Yesus kata semuanya itu. Enggak, anehnya gini Kenjo, Tuhan dibaptis ada ayatnya, tapi Yohanes dibaptis nggak ada ayatnya, itu gimana itu? Kan nggak semua juga harus tertulis Bang, banyak yang nggak tertulis. Loh, ini keimanan loh, ini apa namanya sangat utama dan spesial loh. Yohanes nggak perlu dipermasalahkan. Yesus dari umur berapa juga nggak tertulis kan nggak masalah. Ya kan yang enggak, ini masalah pembaptisan. Kalau masalah pembaptisan kan tentang coba keimanan. buka, ini jawabannya di sini. Coba buka Roma 6 Bang Erik, Roma 6 1 sampai 6. Baptis itu tujuannya apa sih? Mati dan bangkit dengan Kristus. Suara Bang Erik kecil. Baptis itu adalah pertanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru bersama Kristus. Iya kan tadi saya jelasin kan, baptis itu kan kemanusiaan lama kita tinggalkan. Ya, artinya Yesus juga dibaptis. Baptis itu tanda pertobatan, betul? Betul, tapi pengertian waktu Yesus dibaptis itu bukan sama baptis. Dia nggak bisa mendua arti, bro. Jangan mendua arti. Baptis itu artinya satu. Siapapun dibaptis artinya pertobatan. Kalau Yesus apanya yang harus bertobat? Ya makanya lu jangan baptis Tuhan. Karena gimana sih lu? Nah kan maksudnya kan seperti itu kan sudah harus terjadi. Makanya bedakan dulu antara baptis Yesus sama baptis itu ada pemaknaannya. Apa maknanya ya? Apa maknanya Yesus dibaptis? Itu dia tuh. Saya pernah dikasih tahu, lupa. Maksudnya dia petas apa gitu. Ada tapi beda sama baptis kita, yang baptis itu beda. Kalau kita berarti baptis Anda dengan baptis Yesus beda. Maknanya beda makna. Beda juga. Ya. Beda ya. Hah? Beda makna. Kenapa nggak disamain aja? Ya, cara Yesus dibaptis kenapa nggak nyamain? Enggak, metodenya sama. Apanya metodenya sama? Tapi maknanya yang berbeda. Nah, gitu. Kenapa berbeda makna? Waduh, saya mesti tanya dulu nih Bang. Artinya Anda membuat pengertian sendiri dengan ajarannya Paulus. Ajaran Paulus mah nggak ada salahnya Bang. Salah di mana? Ya kalau nggak salah, berarti Yesus dibaptis tanda pertobatan. Beda. Yesus nggak apa Yesus yang harus bertobat gitu. Di sini arti baptisnya itu loh, coba baca Roma. Arti baptis itu loh. Iya, baptis itu kan untuk mereka yang coba dibacain tuh. Yesus itu yang harus dibaptis. Tapi baptis Yesus itu bukan tanda. Coba dibaca nomor 6-nya dulu ah. Lalu makna Yesus sambil mengaku baptis itu pasti ada beda. Pasti saya pernah dikasih tahu kok. Yohanes di Sungai Yordan mengaku dosanya. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Sambil mengaku dosa. Yang jadi gini, di situ apakah Yesus sendiri yang dibaptis? Enggak, Kenjo, kalau ayat jangan dibantah dengan asumsi, bantah dengan ayat lagi, Bukan, Kenjo. pertanyaan kan mengaku dosa, apakah di situ Yesus ada mengaku dosa gitu? Ada nggak? Arti baptis apa sih?
Nah, betul, baptis itu kan seperti yang tadi Bang Handi jelaskan. Itu buat Pertobatan. jemaat gitu loh, buat Pertobatan dari dosa. Yesus dibaptis artinya beda, pertobatan dari bukan dosa. atas pertobatan mengaku dosa, bukan. Anda mau lihat, Anda mau tahu dosa kalau Yesus? dibaptis. Anda mau tahu dosa Yesus di mana? Lo aku unjukin dosa Yesus di mana? Silakan. Baik, buka Matius 21 18 sampai 22. Matius 21 18 22. Dan Waduh, langsung ini baca perikop aja udah berdosa tuh. Ini hati-hati lu Bang Handi, ini orang mulia kalau difitnah dosa, waduh. Ya, bukan saya yang nulis, ini tertulis loh. Coba lu lihat. Iya. Yang fitnah Paulus itu Ya, yang bukan saya yang nulis, Matius yang nulis loh. Coba Matius. perikopnya apa tuh? Tapi kalau Matius nulis, tapi kalau kita salah menafsirkan kan itu berarti udah kita yang Itu salah. dulu perikopnya baca dulu, dibacain Ya, perikopnya. coba bacakan biar saya bisa tafsirin, nanti saya tafsirin coba. Yesus Kalau Yesus berdosa dari sisi mana gitu. Ya dengerin dulu. Yesus mengutuk pohon ara pada pagi-pagi hari. Udah cukup dalam dulu, perikop perjalanan. dulu. Perikop dulu. Nah, Apa arti mengutuk? iya, mengutuk apa itu? Nah, konteksnya Yesus di situ mengutuk. kan, Yesus mengutuk pohon ara. iya, Pertanyaannya adalah apa arti mengutuk? ya di situ baca dong. Kenapa dia mengutuk pohon ara? Jangan dulu ke situ. Apa arti mengutuk? Mengutuk apa? Mengutuk Apa kan arti mengutuk? mengutuk pohon ara itu, pohon ara yang tidak berbuah tuh. Arti mengutuk sesuai dengan KBBI Ya, artinya adalah mengutuk ya. ya. Bentar saya lihat dulu KBBI. Saya salah lagi. Saya demen nih kalimat mengutuk ini, saya paling demen. Iya, itu ada kalimat mengutuk itu gara-garanya si Yesus itu lapar, pengen makan buah, si pohon ara itu tidak berbuah. Jangan ke Kesel sana dulu. Yesus. Jangan masuk ke ini dulu, kutuk dulu. Oh, Kutuk adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang, kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain, laknat atau sumpah. Menurut Anda, Yesus mengutuk itu berdosa atau tidak? Bebas, karena dia kan Allah sendiri, dia bebas. Karena gini Bang, ingat, siapa yang bisa memberi kutuk, siapa yang bisa memberi berkat. Ini ada dua loh. Yang bisa memberi kutuk itu Allah, sama yang memberi berkat Allah. Kata kutuk ini kita harus paralelkan dulu nih dua nih. Ada kutuk, ada berkat. Enggak usah ngomongin berkat, kita ngomongin kutuk kok. Oh iya dong, karena kita harus paralel dulu. Kata kutuk berkat itu pasti ada dua. Enggak ada hubungannya, kontradiksi itu. Ada berkat, ada kutuk. Kalau Allah mengutuk, ya wajar. Dia akan mengutuk setiap orang yang berbuat dosa. Dengerin dulu Kenso, jangan ikuti mencer. Yang mengutuk di sini, Yesus atau Bapak yang mengutuk pohon ara? Yesus. Yesus, bukan Bapak. Yesus Bang. Oke. Jadi Yesus waktu mengutuk, dia bukan Tuhan. Oh, yang bisa ngutuk cuma Tuhan loh. Waktu Yesus mengutuk pohon ara, dia Tuhan atau dia manusia? Ya Tuhan lah Bang. Namanya Tuhan Yesus Bang. Oke. Giliran dibaptis bukan Tuhan, giliran mengutuk dia Tuhan. Kok ini Yesus ini kadang Tuhan kadang tidak? Kok jadi kayak saklar on off? Oh iya, kalau dia Tapi logikanya gini Bang Handi, Ya. kita kan harus Tuhan Yesus ini kan dia kan paket Tunggu komplit, Kenjo, Bang. Kenjo, Dia gini manusia. dia kan Tuhan, Dia manusia, kata lu dia dia Tuhan dia juga. kan Tuhan. Ya. Daripada ngutuk pohon ara, kenapa dia nggak menciptakan buah ara? Kan bisa dia Tuhan tuh menciptakan, kenapa langsung dikutuk? Jadi gini, waktu mengutuk pohon ara itu ini ada pembelajaran gitu loh. Jadi begini, mungkin kamu orang kan nggak tahu makna kenapa sih kok Yesus kurang kerjaan mengutuk pohon ara ya. Nah ini juga dari sisi keimanan bahwa pohon ara itu menunjukkan bahwa nanti tunas-tunas bangsa Israel ini pada saat tunas pohon ara itu akan bertumbuh. Nah pada saat itulah Tuhan akan datang lagi. Seperti itu makna. Ya tapi kan ujungnya pohon ara itu si ada pohon ara pembelajaran ini balas gitu. dendam Kenjo. Ada edukasi yang Tuhan mau ajarkan di sana gitu loh. Ujungnya si pohon ara ini balas dendam. Jadi balas dendamnya Yesus jadi mati terkutuk di pohon ara. Baik, kita harus baca. Kalau kita mau bahas kutuk dengerin Kenso. Nggak apa-apa kita bahas juga. Kenso kita baca sebab saya paling demen bahasa udah kita masuk ke materinya ya.
Sebab musababnya kenapa dikutuk? Pertama, itu ingin mendapatkan buah dari pohon ara itu. Tapi waktu itu bukan musimnya, tetap ngotot ingin makan buah ara. Tetapi setelah sampai di pohon itu tidak berbuah. Dikutuklah supaya tidak berbuah selamanya. Mati itu pohon. Iya, itu ada pembelajaran, Bang. Pertanyaannya, dengarin dulu, belum selesai. Kenapa Yesus udah tahu bukan musimnya, masih ngotot ingin makan buah ara, padahal bukan musimnya. Kemudian dia emosi mengutuk pohon ara itu. Kenapa bisa begitu? Makanya kan yang kita nggak paham kan kenapa sih ada pembelajaran di situ. Di situ ada catatan, ada misalnya dibaca di ayat itu tuh ada yang ayat berapa juga tentang pohon ara, itu kan ada pengertiannya tentang iman kan. Banyak itu di contoh situ begini, ada Hanso. Contoh begini, di belakang rumahmu ada di belakang rumahmu ada pohon duren. Kau mau sekali makan duren. Tapi sayangnya waktu itu bukan musim duren. Tapi kau ingin sekali makan duren. Pergilah kau ke belakang rumahmu menghampiri pohon duren itu. Ternyata tidak berbuah. Kau sumpahilah pohon duren itu. Laknatlah kau pohon duren. Kau tidak memberikan aku buah. Kau kutuklah itu. Mati pohon durenmu. Perbuatan benar atau salah itu? Ya, kalau di sini Yesus beda, Bang. Yesus beda. Beda. Dalam hal Yesus mengutuk ini di sini beda, dibaptis beda, gimana sih? Ada maksud Yesus di situ untuk memberitahukan pengajaran gitu loh di situ ya kan. Nah, kita yang nggak baca ayat itu ya hanya bilang kita mengatakan bahwa mengutuk itu salah seperti itu. Tapi kan itu kan perikopnya, Hanso. Perikopnya dia baca loh. Seperti itu, tapi makna yang terkandung dalam ayat tersebut tidak bisa dibilang seperti itu. Apa begini saya kasih? Kita harus tahu tujuannya. Tujuannya apa? Oke, saya kasih. Benar. Anda jawab pakai bahasa Indonesia to the point. Sebelum terlalu pagi gini loh ya. Dengar baik-baik. Matius 21 18 sampai 22. Yesus di situ A mengutuk pohon ara, B menanam pohon ara. Yang mana yang benar? Mengutuk lah, Bang. Mengutuk. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah perbuatan mengutuk itu A baik, B tidak baik? Secara mengutuk itu secara kemanusiaan tidak baik. Ya? Tidak baik, pintar. Selesai. Otoritas. Selesai, udah dijawab tidak baik. Perlu penjelasan, Bang. Bukannya berarti nanti Yesus mengutuk di situ itu tidak baik. Mengutuk itu dasarnya dulu yang kita harus lihat apa. Nggak perlu penjelasan, Kenjo. Kalau orang mengutuk itu udah contoh yang buruk. Contoh buruk gitu, nggak patut diteladani. Berarti kalau Allah memberi kutukan berarti itu Allah memberikan contoh yang tidak baik seperti itu. Memberi kutukan. Oh iya, kalau Allah mengutuk, ada kutukan misalnya dari Allah karena kita berdosa sehingga kutuklah yang menimpa kalau kita. Allah gitu. Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa. Yang kita omongin ini adalah ini utusan konsepnya Tuhan. gini, kalimat kutuk itu kita kalau generasi semua kalau Allah mengutuk gitu loh ya kan. Ini Misalnya utusan Tuhan loh ini. Ini utusan Tuhan loh. Iya, di situ benar utusan Tuhan. Nah, kan dia Tuhan juga, sama juga, Bang. Loh, utusan Tuhan juga. Ngutuk. Kalau bukan Tuhan, mana ada yang bisa ngutuk, Bang? Kok utusan Tuhan juga? Oh ya kan, karena Yesus kan emang Tuhan juga, Bang. Kalau Yesus adalah Tuhan, dengerin ya, waktu itu, kenapa dia nggak maha tahu bahwa pohon ara itu tidak berbuah? Abang apa tahu dia tidak maha tahu atau tidak? Iya, kenapa dia tidak maha tahu bahwa pohon ara itu tidak berbuah? Gini loh, Bang, kayak Yesus sebelum menyangkal dia 3 hari aja, sebelum menyangkal dia tahu bahwa dia akan buktinya dia nggak tahu kalau pohon ara itu tidak berbuah, dia nggak tahu. Saya yakin Yesus tahu itu bakal itu berbuah, sedangkan Petrus, buktinya pohon ara itu tidak berbuah karena bukan musimnya. paham. Di situ kan konteksnya emang tidak berbuah, bukan berarti dia tidak mengetahui pada saat itu pohon itu tidak berbuah. Dia pasti tahu, saya yakin dia pasti tahu. Kalau gitu. tahu ngapain dia kutuk? Mending dia nggak cari Makanya ada alternatif. pembelajaran Makan di situ singkong, yang mau dengerin. diajarkan kepada Kalau dia murid-murid. memang sudah tahu, Hanso, bahwa pohon ara itu tidak berbuah, ngapain dia deketin? Kenapa nggak nyari singkong?
Bukan, masalahnya kan ada pembelajaran. Karena yang singkong Yesus itu mau tidak ada musimnya, selalu ada aja singkong. Saya rasa nggak mungkin Yesus nggak tahu bahwa pohon ara yang di situ belum berbuah. Pasti tahu lah. Kalau tahu ngapain dia deketin orang tidak berbuah kok, capek-capek aja. Nyuruh orang pula Ya, lagi. ada pembelajaran yang Tuhan mau Pembelajaran kasih tahu. apa? Pembelajaran biar bahwa Nah, kalau kau- siapa kan kalau tahu kamu bagaimana dalam pohon keadaan itu. kecewa, dengerin so. Berarti pembelajarannya adalah kalau kamu dalam keadaan kecewa, silahkan boleh mengutuk, begitu? Ah, ini kan pandangan abang. Saya akan bertanya. Ah, ya kan itu kan pandangan abang terhadap apa yang abang telah baca nih konsepnya, karena Yesus mengutuk karena dia kecewa. Nggak seperti itu kan? Kan Makna sebenarnya Yesus di situ seperti itu. sama murid-muridnya kecewa atau tidak? Kagak ada tulisannya kecewa. Di situ ada. Kecewa Ada itu nggak? karena dia tidak dapat apa-apa. Nggak ada tulisan kecewa. Kalau Nggak begitu ada, Bang. apa masalahnya Yesus mengutuk? Masalahnya apa? Nah, makanya di sini saya baru akan masuk nih, saya Ya jelasin silakan nih. masuk botol. Masuk Ini anu. tentang iman juga sama satu. Itu banyak tuh di ayat-ayatnya itu menjelaskan tentang iman. Bahkan kalau abang membaca lagi nanti tentang kenapa Yesus mengutus pohon ara, itu ada tentang bicara tunas Israel juga satu. Ya kan, bahwa yang nanti akan bertunas bila mana saat tunas pohon ara itu bertunas, nah maka itulah Yesus itu akan datang untuk yang kedua kalinya. Gitu. Ini tentang iman juga ada. Ini kan so bukan itu. Jangan lu nih, si Mencer masih hidup, jangan lu tiru, dengerin. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara? A, karena tidak mendapat buah. B, karena silakan jawab sendiri. Ya karena di situ emang karena satu dia lihat pohon ara emang nggak berbuah ya karena nggak ada buah. Terus dua di situ ada pembelajaran bang, ada pembelajaran. Yesus itu selalu Pembelajarannya mengajar. adalah kalau kamu udah tahu bukan musim duren, tapi kau dekati pohon duren itu tidak berbuah, boleh kau kutuk. Begitu pembelajarannya. Ini kan abang yang asumsi kan. Nah ini saya bertanya. Yang ngomong seperti itu, tapi Kan kejadiannya begitu. Makna pohon ara itu nggak seperti itu bang. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Lapar coy, masa Tuhan lapar? Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Artinya apa? Yesus lapar, ingin makan, mendekati gitu. pohon ara Marah gitu. tidak berbuah, dikutuk. Ya, Begitu. di situ Yesus ada pengajaran, tapi pengajaran yang seperti bukan abang yang maksudkan seperti Yesus tahan loh nggak makan 40 hari 40 malam. Buktinya dia lapar, bro. Lapar ya wajar, tapi nggak mungkin karena dia lapar terus dia marah sama pohon ara itu. Ya buktinya dia Tetapi kutuk kok. niat Yesus di situ ada mau mengajarkan satu. Oke, saya tanya. Murid-murid. Perbuatan mengutuk itu A, amarah, B, kasih sayang. Jadi gini. Jangan jadi gini lu, jangan ikutin Mencer lu. Gak bener jadi gini lu. Kalau abang mesti makanya makna kutuk itu kita harus pahamin dulu bang. Kutuk Ya itu. tadi kan udah dia bacain arti kutuk. Itu sumpah Kutuk serapah. itu gini loh, kalau kita Mengeluarkan esensi kata-kata kutuk kotor. aslinya, Nih. jadi gini. Nih, dengerin. Kesalahan yang dibuat Saya turun dulu ya. Udah 2 jam aku nunggu. Iya, turun Oh aja iya kau. itu bang, Saya dia tunggu, nah saya itu turun jangan aja. bang, ajarin dulu bang Handinya nih. Sekarang giliran abang tuh bang. Nggak usah. Dia belajar bahasa Indonesia aja dulu dia. Udah hilang apa saya ini semangat saya. Udahlah saya turun dulu ya. Iya, turun aja kau. Kesempatan kita jumpa Umat, lagi. umat jadi gini udah turun dulu. Umat jadi gini turun Jangan dulu. turun, kasihlah kesempatan bang. Orang udah naik, aduh, merajuk dah tuh abang Handi sih, aduh. Ya kan gue simpen sinin so biar dia belajar bahasa Indonesia. Merajuk dah tuh orang tuh bang. Belajar diskusi yang baik, yang sopan, tidak ada penistaan, diskusi berdasarkan data, diskusi persahabatan. Itu nyambung. Oke, sekarang sudahilah itu, kita pindah lagi ke yang satu terakhir ya, data yang satu nih. Membuktikan Ya. aku dan Bapak adalah satu gitu ya. Iya, Di itu ayat mantep tuh bang. Matius 21:12 pernah baca Hanso? Matius 21 nomor 12. Coba bang. Coba dibukain Bang Erik. Digedein dulu Bang Erik dong. Biar coba saya menafsirkan apa yang terkandung di ayat. Jul, siapa yang bisa gedein Bang Erik tuh? Wih, host. Jujur tidur ya. Saya nggak bisa gedein. Ah, Jul. Tadi udah Erik udah Gedein, bacain aja bang. ya bacain aja lah.
Pak Denny di mute dulu, Pak Denny, noise Pak Denny. Coba dibacain Bang Erik. Bang Erik sinyalnya merah Bang Putus Andi. punya saya. Oke, saya baca ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis di rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya barang penyamun. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Yesus di bait Allah itu? Silakan. Ya, dia membalikkan meja-meja di bait Allah, bukannya pada sembahyang, akhirnya mereka pada jualan di situ, pada ada transaksi. Abang tahu gak kenapa ada transaksi di situ? Nah, kalau nggak tahu saya kasih tahu nih. Kenapa di situ ada tempat penukaran uang, ada orang jual merpati. Banyaklah orang yang di situ. Abang tahu gak kenapa mereka pada jualan, mereka ada penukaran uang. Abang tahu gak kenapa terjadi seperti itu? Halo? Oke. Jadi Anda udah jawab. Yesus itu membalikkan meja-meja, bangku-bangku pedagang. Anda udah jawab. Halo? Saya tahu Monitor bahwa kan nih? Suara saya kedengar. kedengeran. Kenapa? Ya kenapa mereka ada kok ada Ush, banyak masih ada ngomong yang deh. jual burung merpati, ada yang mau. Ya, jadi saya jelasin ya Bang ya. Nah, karena waktu dulu kalau di bait Allah itu kan orang kan mau mengaku dosa, Bang. Pasti kan di situ kan ada imam-imam dan di situ banyak orang yang bertransaksi. Nah, transaksi dahulu itu kan kalau buat pengakuan dosa itu harus ada korban gitu loh. Nah, makanya mereka pada jualan di sana. Nah, ada orang-orang yang dari luar daerah itu yang mengaku dosa itu tidak mungkin dia bawa barang-barang kayak kambing itu ditenteng-tenteng. Nah, mereka yang punya uang, nah mereka beli di sana. Jadi di sana di tempat dijadikanlah tempat di bait Allah itu dijadikan tempat jual beli perdagangan seperti itu. Nah, Yesus nggak mau seperti Gantian itu. ya Hanso ya. Mencer Ya. masih hidup, jangan lu tiru. Begini loh ya. Nah, bukan. Ini kita mengerti makna ayat tersebut. Saya paham, Kenapa makanya seperti itu. gantian bicaranya. Di situ Bang. memang di halaman bait suci itu tidak boleh berjualan, apalagi ada penukar uang. Itu memang dilarang. Kita setuju di situ ya, nggak boleh berjualan di halaman, bukan di dalamnya loh ya, di halaman. Iya. Contoh kalau ada rumah ibadah, halamannya ada tuh luas. Nah, mereka masuk ke halaman itu berdagang. Terus kemudian, ya, kemudian Itu kan nggak Yesus, pantas. udah diam dulu. Kemudian Yesus datang, gitu. Apa tindakan Yesus terhadap pelanggaran mereka? Silakan. Ya dibalikin tuh meja tuh, iya kan? Oke, Seperti baik. itu. Apakah tindakan seperti itu menurut Anda baik atau tidak? Iya, itu ya baik menurut seperti apa gitu yang harus dimaknain kan seperti Baik, itu. baik. Ya kalau dia ini suruh jangan dia bertindak seperti itu ya itu ya. Saya kasih contoh ya Hanso. Anda kalau pergi ke Lodok di bawah penyeberangan itu dilarang berjualan. Tapi Ya. pagi-pagi Hanso berjualan di situ. Oke. Ya. Datang Satpol, tidak ada SP1, SP2, SP3, tiba-tiba datang membalikkan meja dagangan Hanso. Hanso marah atau tidak? Diangkut, misalnya diangkut lah. Dibalikkan dulu baru diangkut. Dibalikkan dulu diangkut. Iya. Menurut Ya. Anda ini tindakan Satpol ini baik atau tidak? Ya sekarang kita jangan melihat tindakan satpol yang kita udah tahu di situ nggak boleh jualan, kita masih jualan. Iya, Ya, paham, nggak dua boleh arah dong, jualan. Kan tadi udah dia Udah tahu nggak bilang. boleh,
udah tahu nggak boleh, kenapa masih dilakukan kan? Gitu. Iya, tidak boleh. Korelasinya nggak pas itu bang. Pertanyaan saya adalah, Sekarang gini bang. tindakan Satpol Handi. ini ngomong terus di bawah ini satu nih. Saya ngobrol sama Hansolo, diam dulu. Tindakan Satpol ini menurut Anda baik atau tidak? A baik, B tidak. Ya kalau dia melanggar kalau tindakan satpol seperti itu ya dia ya itu kan otoritas sudah ada di Satpol PP itu. Mau ngomong apa lagi? Sudah tahu kita salah, masih dagang di situ. Ya mau siapa yang disalahin? Menurut Anda tindakan membalikkan meja pedagang yang melanggar aturan nggak boleh berdagang, tindakan membalikkan dan mengangkut baik adanya menurut Anda? Ya secara hukum betul, nggak disalahkan. Baik. Karena dia udah tahu nggak boleh dagang di situ. Kenapa masih dagang? Kan Dan gitu. sejak kapan Yesus jadi boleh menegakkan itu? Memang Ya, Yesus Satpol PP. Oh, ya, Yesus dia Satpol kan PP. otoritas, dia Allah itu ya dia bebas lah. Ya kan? Bebas dia, rumah bapaknya kok. Kan begitu. Jadi bebas dong dia punya itu. Siapa yang berani ituin? Ya Yesus berani ya nggak apa-apa karena dia dianggap ya dia. Maksud saya begini loh Yansoa, kita ini di zaman hidup modern, bahwa saya rasa, menurut saya nih ya, Yesus itu tidak melakukan demikian. Kenapa? Sepertinya mungkin menyuruh murid-murid saja. Kedua, diberitahu dulu secara baik-baik, saudara-saudara yang ada di dalam, ya halaman asumsi, baik. Bang. Dengerin dulu lah. Asumsi abang ya mungkin ya. Ya saya ini boleh berbicara dong. Nanti kamu sanggah baik Paham, apa enggak omongan saya gitu loh. Paham. Maksud saya cuma TikTok sedikit aja asumsi maksudnya. Iya, saya berwacana. Ya, Sebagaimana silakan, Bang. yang terjadi di zaman modern ini. Ya, jadi kita datang sebagai petugas tuh, kita himbau dulu. Saudara-saudara, tolong dihimbau dengan sangat, ini peringatan keras, dilarang berjualan di halaman bait suci. Kita beri waktu 1 kali 24 jam. Apabila Anda masih berjualan, kami akan mengadakan tindakan keras dan terukur. Biasanya begitu yang dilakukan oleh Satpol. Oke. Pertanyaannya, apakah ada teguran dari Yesus dulu, kemudian langsung aksi membalikkan meja pedagang? A, ada teguran. B, langsung aksi. Silakan. Karena dilihat di situ ya langsung aksi. Langsung aksi. Ya, tegurannya kan nggak tertulis di situ. Perbuatan yang tidak ada teguran dulu, apakah ini termasuk perbuatan semena-mena? A, semena-mena. B, tidak. Kalau menurut abang yang ngomong tadi bahwa ada teguran, bisa aja ada teguran. Tapi tidak dihindari sama mereka. Kan abang yang berasumsi seperti itu, saya juga bisa. Mungkin waktu itu sudah ada teguran. Yesus menyuruh murid-muridnya, tapi yang di sana masih bebel gitu loh. Masih dagang aja. Oh, jadi menurut Anda, ada teguran SP1, SP2 dulu, tapi nggak tertulis. Nggak tertulis bang, makanya Yesus langsung ambil tindakan gitu. Jadi menurut Anda, gitu. Yesus ada dulu pemberitahuan, baru aksi gitu ya? Bisa, karena nggak tertulis ya kita cuma bisa berasumsi bang, kan gitu. Berarti tetapi sama dong, baik atau sama tidak dengan baik. kalau begitu, saya belum pernah melihat Satpol membalikkan meja pedagang. Bahkan kalau Satpol melanggar, diangkut bang, bedanya Satpol diangkut. Kalau Ngangkut di nggak? sana kan belum ada Satpol waktu itu. Di situ belum ada Satpol bang, mungkin kalau ada Satpol Yesus juga Gini Kenjo, kan Disuruh Yesus itu Satpol kan penasehat angkut, ajaib. Terus dia membawa ajaran kasih, seharusnya kasih solusi buat pedagang itu, kasih tempat buat pedagang itu untuk berjualan di mana kek. Pasti aku bikin nurut. kopi dulu, Kenapa? terusin dulu. Di situ belum dia ada koordinasi bang, mungkin itu setelah ada dari dulu gitu loh, banyak Koordinasi. seperti itu. Iya, makanya itu tidak baik gitu loh dijadikan seperti itu. Ya kalau Yesus marah kan marah bukan karena benci kan, nggak seperti itu. Dia marah karena ini ya tidak baik lah untuk seperti inilah ya. Ya udah di ini ya itu
Bisa aja sudah tahu ini tempat bait Allah itu kan kudus yang buat, tapi dijadikan sarang penyamut. Ya marah lah, Bang. Ya, tapi marah ini kan bukan berarti marah dalam melanggar. Waalaikumsalam. Apologet mungkin tadi ada yang mau ngomong ya, silakan Bang. Saya melulu ini, aduh, nggak ada yang lain apa ya? Tadi Mercedes sampai merajuk tuh Bang Handi. Woi, terusin dulu, aku lagi ngopiin kopi bentar. Itu tadi Ya Bang Apologet mungkin mau tanggepin. Saya juga mau makan kacang hijau dulu nih. Hasil olahan sendiri. Asik. enggak, tadi yang di apa namanya yang di compare-nya sama apa namanya tuh sama Satpol PP itu enggak pas itu Bang, karena gini, Satpol PP ya seperti Bang Kenzo bilang tadi itu kan disuruh dari aparatur negara, sedangkan ibarat kata itu Yesus itu Allah sendiri bagi kekristenan. Jadi otomatis dia mempunyai kuasa di situ. Rumahnya Dari mana sendiri, Yesus itu Allah sendiri? Nggak ada itu ya? Ini Gimana? lagi. Gimana? Dari mana anaknya Maria adalah Allah sendiri? Di mana ceritanya? Itu anak kok. Bang Apologet Kristen ya Bang ya? Siap Bang, ya. Ya berarti kita sama lah Bang. Paling enggak juga saya Ini namanya dapat sama si namanya Abang. juga nggak bagus kok ini. Enggak, gini Bang. Lanjutkan Bang, coba kasih pengetahuan Bang Handi ini supaya mungkin Pengetahuan apa? gitu. Coba kau buktikan kalau Yesus itu Allah itu sendiri. Mana datanya? Enggak, kami Kristen. Gini aja Bang, kalau Nggak mau naik bisa. ke sini ganti aja dulu namanya Bang. Kita di sini semua sopan Bang. Kita nggak ada pakai nama yang menghujat kekristenannya Bang. Turunin Jul, Ganti dulu turunin Jul, namanya. namanya nggak bagus. Gini, emang Ganti dulu ini namanya. Jul, naik turunin Jul. Saya nggak perlihatkan kau bicara. Kalau kau bicara, saya bicara juga. Ya udah. Jul, turunin Jul. Jul, turunin. Ya udah, cukup. Udah saya turunin. Turunin lah. Kenapa namanya tidak bagus Bang? Nggak bagus lah. Ini kan kita negara hukum loh. Kita ini bersahabat. Iya. Kenapa sih ada kebencian? Coba kalau saya itu pakai nggak nama boleh. yang aneh-aneh, coba. Itu tidak bagus. Nggak tidak bagus lah itu. Saya setuju ya, kalau untuk ini saya setuju. Mungkin Bang Apologet mungkin namanya diganti lebih soft lah. Kalau Kian Santang boleh lah. Kian Santang kan melambangkan seorang apa pendekar ya. Enggak, kalau saya nggak merujuk ke agama Kenjo, saya bisa Iya, lebih dari itu bisa, tapi itu pelajaran nggak baik itu. Ditonton baik, juga nggak tidak baik ya. Tidak baik. Setuju Tidak baik. Bang. Di sini setuju, sangat setuju. Tidak boleh melukai hati sesama ini. Aduh, angsa putih, kau ini bisanya framing. Kenapa sih maksud saya gini loh? Kenapa nggak memakai nama yang sopan? Gitu loh. Ini apa maksudnya coba? Sudah minoritas tapi belagu. Giliran dikandangin. Udah. Dengerin dulu Anso. minoritas, Saya edukasi mestinya- dulu. Dengerin dulu Anso diam. Giliran udah minoritas belagu. Giliran udah dikandangin ngeyel. Kami minoritas kok yang dihukum. Ya pantaslah dia mayoritas. Ngaca dong. Siapa yang menggali lubang dia yang masuk. Coba kita muslim ini aman-aman aja. Kenapa? Karena kami tidak pernah aneh-aneh. Selalu ada data. Itu loh. Ya, saya setuju lah. Kalau untuk itu sih ya saya setuju Bang. Bernarasi lah yang baik. Seperti itu. Ya kan? Saling menghormati aja pakai nama orang tua. Mungkin lu pakai. Yang paling parah itu loh Hanso. Pakai foto saya, nama saya, akun saya Bang diduplikat. Bang Handi, Bentar dulu. Bang Handi, lihat Bentar si dulu. angsa putih itu. Bentar dulu. Ya. Bang Juma fotonya diduplikat, Pak Desugi semua diduplikat. Kenapa nggak pakai? Dengerin dulu ada Hanso. hukum loh, Bang. Saya belum selesai. Ntar dulu. Kenapa nggak pakai foto orang tuanya gitu? Kenapa nggak pakai foto Yesus yang beredar di internet? Kenapa kira-kira? Kenapa foto kami yang dipakai? Apakah kami lebih popularitas, lebih populer dibanding dengan foto Tuhanmu? Kan gitu.
Angsa Putih, kamu naik aja sini, kamu debat sama saya. Kalau kamu punya data, saya bawain data juga. Kamu jangan modal di bawah, selalu framing-framing. Kalau kau Peter naiklah sini, ayo debat sama saya. Kau cuman bisanya bani typing, tapi ngoceh sini, ngoceh sana. Nggak usah dibaca Next ini. itu, nggak usah dia. Sama Muslim juga, tolonglah typing juga yang sopan lah, jangan santai aja. Selalu framing-framing. Kenapa dinaikin lagi sini? Udah terlanjur sampah tadi ini, turunin lah. Mau ganti nama kek, mau apa kek, nggak usah masuk, haram masuk di sini. Turunin, Kok gitu? turunin Bisa nggak? menentukan haram atau enggak? Turunin. Gak ada gunanya, kau sampah lah. Gak ada gunanya kau bergabung di sini. Najis kau masuk di sini, ngerti nggak lo? Kau Ya. carilah koma lain. Angsa Putih, kau naik aja. Apa yang kau tentang aku? Kalau kau benar, Siapa sih? saya Muslim iya. apa Kristen? Kenjo? Nggak tahu siapa itu orang, nggak jelas itu. Kau naik aja sini. Apa yang kau tahu tentang aku? Naik, iya saya iyain. Tapi kalau kau fitnah, masuk neraka, mau kita bersumpah. Ayo, silakan ngomong. Ngomong apa sih? Antu? Ayo naik, jangan modal congor kau. Kau itu Langsung yang modal congor. Dia ngomong apa sih? Aku gak Nggak baca. tahu tuh dia bilang dia bilang modal congor aja kau, terus dia tahu tentang apa yang kau tahu tentang aku. Kalau iya saya iyain, kalau tidak saya tidakin. Udahlah, Akhirnya cukup ngomong, lah. jangan kau. Ini aja dari ini nih bang, nggak tahu nih bang. Dia bilang inilah itulah, fitnah melulu ini orang, nggak jelas ini orang. Gini ya Selalu bro ya, modal congor gitu. kita ini sudah lama berdiskusi. Bukan hari ini aja. Aku mulai dari grup Facebook, grup WA, di Zoom. Ya, kami itu selalu menghindari hal-hal mengenai menyerang personal, Iya. menyerang sembahan orang lain gitu. Saling menghormati, Lapor kafir tuh bang, lihat tuh bang. bicara apa adanya kan gitu. Ada capek kan. SDM lu ketahuan banget tuh begitu. Orang nggak Lu berpendidikan. lagian Sinso baca itu ngapain coba? Enggak, dia emang selalu tuh bang. Aneh Kalau saya juga naik, lu selalu Kenjo, begitu. lu lagi debat di atas tapi lu nyimak di bawah. Gak ngerti gua. Monitor aja bang, barangkali ada yang kena. Iya kan Bani Typing itu maha benar netizen dengan segala Oh gitu typingannya. ya. Siap Wah, lu bang, gimana siap sih? bang. Iya siap bang, siap bang. Namanya komentator itu lebih jago dari yang main, Bang. Oh ya siap. Iya, Messi sama Ronaldo aja bisa dibilang blow on juga kok. Segitu jagonya. Oh, gitu ya bang ya. Oh gitu Iya. ya bang ya. Siap lah, siap. Pak Apokrip apa kabar bang? Sehat? Alhamdulillah baik Bang Handi, Bang Kian Santang, terus Julius barusan di komal lain, nggak taunya dia buka 2 komal. Waduh, Biasa. bisa begitu ya dia ya. Duinatur dia. Ngikut Yesus dia pakai duinatur juga gitu ya. Bukan, dia ini apa, ambibi. Dia sama cewek-cewek kali di sana bang. Ada ceweknya di sini nggak ada kali. Betul nggak bang? Barusan bahas politik, nggak bahas agama. Aduh, politik kayak ngerti politik aja Julius. Ya kita kan namanya pengamat paling pinter, ya kita bahas politik aja, iseng-iseng. Soal pilpres yang sekarang ya itu yang kita bahas itu aja, ngalor ngidul. Jadi by the way, si abang nyolok apa nih bang? Oh kalau saya sih yakin 01. Oh, ya, berarti kita Jangan beda ya. lah, pilpres ya jangan, nggak boleh. Kan Oh, ini iya. udah mendekati nggak apa-apa lah bang. Nggak boleh, ini YouTube saya, ini YouTube nggak Oh boleh. YouTube ya, oh iya Oh siap. ada YouTube ya. Oh ada YouTube ya. Hmm. Siap. Ya pilih masing-masing aja. Gitu aja sih, sesuai hati Bintang nurani. itu anak saya Bintang. Iya kalau saya sih nggak mau umpet-umpetin, terbuka aja, cuman ya nggak usah dibahas juga sih ya kalau live YouTube mah. Oh iya, mungkin ya di sini agama ya kita bahas agama aja bang. Nanti ya, setuju ya boleh lah boleh. Saya dulu pernah kuliah politik sampai semester berapa lupa saya. Tapi saya malas ya ke politik. Tapi politik itu perlu. Politik apa sih? Strategi gitu ya. Kembali ke topik
mengenai yang terakhir ya Hanso ya, Ya. bahwa tindakan Yesus menurut saya nih ya, karena tidak ada tertulis peringatan dulu atau SP1 SP2 langsung ambil tindakan, menurut saya tidak bisa ditiru di zaman sekarang. Itu pendapat saya Bro Hanso. Ya bebas lah bang, masing-masing kan orang punya pandangan ya sah-sah aja sih bang. Saya nggak bisa menyalahkan pandangan seseorang kan gitu. Karena kalau di zaman sekarang itu, sebelum Satpol turun ke lapangan, pasti dia ada SP1 SP2 dulu, diberi dulu peringatan, baru ngambil tindakan. Itu pun diangkut, nggak dibalikkan. Kalau ini di data yang tadi tidak ada SP1 SP2, tiba-tiba Yesus seperti itu tindakannya, langsung membalikkan gitu. Kan ada kata bijak, tolong dong pindah dong di situ. Itu pertama. Yang kedua, ngapain sih dia yang bertindak sendiri? Emang dia nggak punya anak buah apa tinggal disuruh Hanso? Kira-kira gitu Hanso. Ya siap. Ya bisa lah pendapat abang seperti itu ya silakan saja, saya nggak mau terlalu berkomentar gitu. Namanya orang kan bebas punya pandangan. Kalau pandangan saya seperti ini ya pandangan abang ya seperti itu ya, tinggal kita lihat aja kan gitu. Ya, oke lah. Mati aja. Iya. Tadi mestinya si Mercedes tuh bang, dia sampai merajuk, siapa nggak kasih dia ngomong sih. Kemarin di room siapa ya saya lupa, ada Kodondi, saya sampai jam 1 malam kalau nggak salah tuh. Jadi apa, ada orang naik mau berdebat sama Kodondi. Cuma Jadi debat bang, jadi debat. iya Kodondinya malas ngelayanin lah karena terlalu jauh kelasnya. Kelasnya ya. Iya, ditanya soal kitab suci Katolik ada berapa kitab aja, apa Alkitabnya Katolik kan ada 73 ya, 73. Yang Protestan kan 66. Nah itu aja nggak tahu ya sudah selesai, nggak mau dibahas lagi, suruh belajar dulu aja. Ya. Saya aja nggak tahu tuh bang, kitab Katolik ada 73, Protestan 62. 66. Terus baru tahu tuh saya tuh kalau abang ngomong. Memalukan Orang Kenzo. Udahlah tidurnya lah, nggak ada kualitasnya Kenzo. Udah ngantuk. Ortodoks. Ya. Belum tidur dah. Ethiopia. Alhamdulillah, gue tutup lah. Yuk, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.